Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Harta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal SKD, khususnya pada TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Perhatikan contoh pelaksanaan unsur-unsur bela negara di bawah ini. 1. Mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional. 2. Menjaga tanah dan seluruh ruang wilayah Indonesia. 3. Melestarikan dan mencintai lingkungan hidup. Hal-hal tersebut di atas termasuk dalam unsur bela negara: A. Cinta tanah air. B. Memiliki kemampuan awal bela negara. C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. D. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. E. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kelima opsi yang tadi itu termasuk dalam unsur-unsur bela negara ya teman-teman. Cuman kan yang jadi pertanyaan, dari tiga pernyataan yang ada di atas itu termasuk unsur bela negara yang mana gitu. Oke, di sini aku mau bahas satu persatu ya. Untuk yang cinta tanah air. Nah, di sini aku bakal kasih kalian penjelasan. Kalau untuk sikap cinta tanah air, itu artinya kalian mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi, misalkan nih, kalian itu ditanya, contoh sikap cinta tanah air itu yang seperti apa sih? Nah, untuk clue cara menjawabnya, kalian bisa fokus lihat apakah pernyataan itu memuat ada unsur cinta tanah airnya yang kalian itu siap gitu loh membela tanah air gitu dari segala bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan. Itu. Jadi kalau misalkan dari ketiga pernyataan itu ada unsur yang tadi yang aku jelaskan, berarti itu termasuk dari sikap cinta tanah air, teman-teman. Lalu untuk opsi yang B itu memiliki kemampuan awal bela negara. Maksudnya ya, kalian secara psikis atau secara mental memiliki sifat yang disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah, dan menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan. Lalu kalau secara fisik atau jasmani ya, kalian itu memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis atau yang mental tadi ya. Lalu untuk sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, nah aku bakal kasih clue-nya ke kalian. Kalau misalkan kalian itu ditanya ya, carilah contoh dari rela berkorban gitu. Kalian bisa cari pernyataan yang memang ada kata-kata bahwa kalian itu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu opsi yang D ya, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Dan di sini aku bakal kasih clue-nya ya, cara kalian menjawab gitu. Misalkan tadi ya, kalian itu ditanya sikap yang termasuk meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti kan kalian itu bisa cari clue yang mana mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu untuk opsi yang E, kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kalau misalkan kalian itu dapat soal disuruh menyebutkan gitu ya, mana sikap kesadaran berbangsa dan bernegara, kalian bisa cari jawaban yang mengatakan bahwa kalian itu sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia, baik dalam tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi, agar kalian itu bisa bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan yang ini, kalian bisa lihat nih di pernyataan 1, 2, dan 3. Di situ ada kata-kata mencintai ya, rasa cinta terhadap wilayah nasional maupun lingkungan hidup. Sehingga di sini yang opsi paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman, sikap cinta tanah air. Oke, mungkin aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi KKN dalam pemerintahan Orde Baru dijadikan sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Berikut yang termasuk perilaku nepotisme yang patut dihindari adalah, jadi yang mana sih termasuk perilaku nepotisme?
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kan kalian itu harus tahu ya apa sih pengertian nepotisme itu sendiri. Nah, nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintah. Kalau kalian lihat opsinya, yang tepat adalah opsi yang A ya teman-teman, dengan mengangkat seseorang menjadi pejabat daerah karena kerabat dekat. Oke, mungkin aku langsung aja ya next ke soal yang berikutnya. Pancasila merupakan ideologi dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Adanya hal tersebut menjadikan Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan tertentu di mana memiliki manfaat sebagai berikut. Kecuali, jadi maksud pertanyaannya adalah yang mana sih manfaat dari Pancasila itu sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa? Nah, kalau kita mengacu ke pengertian ya, maksud dari nilai Pancasila dijadikan pandangan dan falsafah hidup bangsa, itu artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan juga kehidupan bermasyarakat. Jadi, sebagai pedoman ya, acuan, aturan hidup. Tapi kecuali ya yang bukan manfaat Pancasila sebagai pedoman tadi. Yang A, memperkukuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini betul ya teman-teman, ini manfaat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang B, sarana pemecah masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga betul ya, bisa memecah permasalahan karena ada nilai dari Pancasila itu. Lalu yang C, sebagai pembangunan diri dalam menghadapi masalah hidup. Ini juga betul ya, sebagai pandangan ya, atau penuntun kita untuk menyelesaikan masalah hidup. Yang D, melahirkan gagasan dan pikiran yang baik. Ini bukan termasuk ya, manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup atau penuntun hidup. Lalu yang E, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini juga betul ya, ini salah satu manfaat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi opsi yang salah ya, yang kecuali itu adalah yang D, melahirkan gagasan dan pikiran yang baik. Sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini, karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisacpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu tinggal klik masuk. Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD. Dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah Bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya, teman-teman, untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli. Lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya.
Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar. Oke, mungkin di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Kalian bisa jawab kira-kira yang mana sih opsi dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.